Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak umat paroki katedral yang saat ini berada di gereja ini, di halaman gereja ini, atau umat siapapun dari paroki manapun, bahkan bukan umat Katolik yang saat ini sedang mengikuti siaran misa Rabu Abu dari gereja katedral via radio Tiga Raja FM maupun lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Hari ini kita umat Katolik seluruh dunia mengawali masa pantang dan puasa selama 40 hari ke depan. Berkaitan dengan pantang dan puasa, sering cukup banyak orang yang mempertanyakan puasanya orang-orang Katolik. Mereka bilang begini, puasa orang Katolik itu tidak terasa, tidak kentara, tidak bunyi, tidak nampak. Puasanya orang-orang Katolik itu terlalu ringan aturan pantang dan puasanya. Contoh, tahun ini, tahun 2022 ini, puasa dan pantang hanya 2 hari, yaitu hari ini, hari Rabu Abu, dan hari Jumat Agung. Sementara pantang hanya 6 hari, yaitu 6 hari Minggu selama masa puasa ini. Pertanyaannya, mengapa orang bilang puasa orang Katolik itu ringan? Ya, karena mereka membandingkan puasa orang Katolik dan puasa, saya sebut dengan hormat, puasa saudara-saudara kita Islam. 40 hari full puasa, tidak makan, tidak minum selama siang hari. Nanti malam gelap baru mereka makan dan minum. 40 hari. Menanggapi apa kata orang itu, menyangkut kesan puasa orang Katolik yang ringan, saya pastormu ingin memberikan sebuah tanggapan. Dan saya berharap umat memegang tanggapan ini supaya kita tidak merasa seperti minder. Ya, ada orang bilang kita punya puasa terlalu ringan, tidak bunyi. Mengapa? Dengar baik-baik. Pertama, puasa orang Katolik tidak makan, tidak minum, itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Tidak makan, tidak minum, bukan tujuan. Tapi itu sarana. Sarana
kita bahwa ada makanan lain yang lebih berharga, makanan rohani, untuk mengingatkan kita bahwa ada ribuan orang di dunia ini karena situasi tertentu mereka tidak bisa makan, dan kita mau solider dengan orang-orang itu. Sebagai sarana yang diutamakan bukan aturan-aturan. Contoh, tidak boleh makan ini, tidak boleh buang ludah, tidak boleh bla bla bla. Tidak perlu. Puasa orang Katolik adalah orang-orang yang sudah dewasa, dewasa dalam iman, maka tidak perlu diperketat dengan aturan kecil-kecil. Cukup dikasih haluan-haluan umum, pegangan-pegangan umum. Apa haluan umum itu? Tadi pagi dalam misa jam 7, Pastormu sudah menyampaikan kepada umat yang misa tadi pagi. Panduan umum puasa orang Katolik adalah melakukan hal-hal baik, menggandakan hal-hal baik. Dan tadi pagi pastor menggunakan istilah bahasa Latin, fac bonum, melakukan kebaikan-kebaikan. Ini yang penting. Itu secara positif, tapi juga secara negasi. Apa? Menghindari perbuatan-perbuatan jahat. Dan tadi pagi pastor menggunakan istilah dalam bahasa Latin, vitare malum. Semua yang jahat-jahat, semua yang tidak baik, kita coba untuk tidak lakukan, coba untuk hindari. Gereja tidak mengatur warganya dengan aturan-aturan ketat yang kecil-kecil. Harus begini, harus begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tidak perlu. Orang dewasa tidak perlu diatur hal-hal kecil. Maka dalil umum puasa orang Katolik itu tadi itu disampaikan. Fac bonum dan vitare malum. Melakukan hal-hal baik dan menghindari hal-hal jahat. Di sini poin yang gereja mau sampaikan, mau serukan kepada kita warga gereja, kepada anak-anaknya adalah 3 hal. Yang pertama, kita memperbanyak perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan mati raga. Dalam bacaan pertama, Nabi Yoel mengatakan, koyaklah hatimu. Konkretnya bagaimana? Kita semua punya keinginan-keinginan ragawi, keinginan badan. Keinginan badan untuk mau senang. Dalam masa puasa ini diminta untuk kita coba batasi. Suka minum minuman keras, ini badan suka barang itu. Maka masa puasa dikatakan, cobalah kurangi sedikit. Merokok, ini juga sebuah kesenangan. Dan gereja bilang, bisakah kamu kurangi sedikit? Pesta-pesta pora, gereja bilang, bisakah kamu kurangi? Di sini umat memahami mengapa gereja tidak melakukan perayaan pernikahan selama masa Prapaskah. Karena pesta pernikahan identik dengan makan minum,
goyang-goyang, pesta-pesta. Nah, tidak boleh ada pesta. Maka disepakati tidak ada pernikahan. Zaman sekarang ini ada orang yang menjadi hamba dari HP. Pagi HP, siang HP, sore HP, malam HP, mata tetap di HP. Ini sebuah kesenangan. Dalam masa prapaskah ini, masa puasa ini, gereja bilang kesenangan ini kamu bisa kasih kurang kah? Tidak gampang memang. Karena itu Nabi Yoel katakan, koyaklah hatimu yang ingin menikmati kesenangan-kesenangan itu. Satu. Yang kedua, perbanyak aktivitas doa. Dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, berilah dirimu berdamai dengan Allah. Dan pastormu mau bilang, diri berdamai dengan Allah itu ada rupa-rupa sarana. Dan pastor mau menyebut beberapa hal. Contoh, misa harian. Itu amat sangat berat. Sudah pagi-pagi orang senang tidur. Sekarang lonceng pagi bunyi. Aduh, kita harus pergi ke gereja misa harian. Itu membutuhkan sebuah usaha dan kerja keras, membangun niat. Bisakah dalam masa puasa ini kita usahakan 1-2 kali kita datang misa harian? Karena dalam rangka membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Pastor menyebut contoh lain. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore ada lonceng Angelus. Kita ramai dulu bercerita, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba lonceng bunyi. Pastor minta, bisakah kita stop sedikit dari ngobrol-ngobrol kita, lalu kita ikuti doa Angelus. Ini doa proklamasi Yesus Sang Tuhan itu menjadi manusia. Ini doa Angelus itu. Dan kita bisa menyampaikan waktu sedikit saja untuk doa Angelus. Kita stop dari semua kegiatan dan kita ikut berdoa. Atau contoh lain, sudah lapar, makanan sudah siap di atas meja. Bisakah sempatkan waktu sedikit untuk berdoa? Berdoa sebelum makan. Jangan karena lapar langsung hap selesai. Perbanyak aktivitas doa. Itu hal kedua yang diminta oleh gereja. Dan hal yang ketiga, perbanyak amal kasih. Dan di gereja Katolik, amal kasih ada banyak, tapi yang konkret adalah amplop APP. Gereja Katolik tidak kumpul uang. Tapi gereja Katolik melakukan aksi puasa. Ulang-ulang pastor menerangkan, amplop itu kita isi dengan hasil aksi puasa. Saya biasanya merokok 5 bungkus. Oke, dalam masa puasa ini saya mau merokok 2 bungkus saja. 3 tidak. Artinya harga 3 bungkus rokok itu saya masukkan di dalam amplop. Itu baru disebut aksi puasa. Bukan datang ke gereja. Aduh, Ma, ada amplop APP. Ada uang kah? Ambil dompet cepat-cepat, lalu cari-cari uang di sana dan kasih masuk. Itu bukan aksi APP, itu kumpul uang. Kumpul uang. Biasa minum sekian botol.
3 botol sehari. Ya masa puasa ini saya cukup minum 1 botol lah. Dan 2 botol yang lain yang seharusnya saya beli tapi tidak beli, uang itu saya masuk ke dalam amplop. Itu yang disebut aksi puasa. Makan minum, ibu-ibu biasanya belanja sehari berapa untuk makan? Ya katakanlah 100.000. Oke Pak, nak, masa puasa ini kita makan sederhana ya. Biasanya mama belanja 100.000. Kita makan yang 50.000 saja ya. Nah 50.000 yang sisa kemana? Masuk di APP. Ini yang disebut aksi puasa. Fak bonum, lakukan hal-hal baik. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari dan anak-anak, dalam melakukan semua aktivitas puasa dan pantang itu, Yesus hari ini berpesan sangat jelas dalam Injil yang tadi kita dengar. Yesus bilang apa? Jangan kamu show. Show supaya dilihat orang. Berpuasa agar dilihat orang. Jalan kemana-mana dengan muka muram. Muka berat sekali. Lalu ada orang tanya, aduh Pak, sakit ya? Muka berat sekali. Sakit? Sakit apa? Kok tidak tahu saya ada puasa kah? Ya, jangan begitulah. Tidak usah kau kasih tahu sama orang bahwa kau muka muram karena kau berpuasa. Tidak perlu. Tadi pagi saya sudah sampaikan juga, nanti sebentar kita akan diolesi dahi kita dengan abu ya. Nah, habis misa kepada dahi ini yang ada abu itu, dia naik angkot di depan itu. Dia naik persis. Temannya ada di dalam, temannya yang bukan Katolik. Aduh, Ibu Yosef, apa kabar? Aduh, Ibu minta maaf. Jangan marah ya. Ibu punya dahi kotor. Dan Ibu Yosef bilang kotor. Kotor apa? Kau tidak tahu kah? Kami hari ini puasa. Tidak usahlah. Tidak usah kau umumkan bahwa barang ini itu adalah hasil dari sebuah tindakan puasa. Tidak perlu. Orang Katolik itu tidak perlu umumkan bahwa kita dalam masa puasa ini kita tingkatkan doa dengan sebuah pengumuman-pengumuman, pamflet-pamflet. Tidak perlu. Juga dalam memberikan sumbangan, tidak usah kita show. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Orang tahu bahwa engkau mau memberi persembahan, berikanlah dengan diam-diam, ya. Dan tidak usah kasih tahu sama orang bahwa kok ada kasih masuk merah-merah itu tebal begini. Tidak perlu. Demikian sebuah renungan yang agak panjang tetapi menjelaskan sedikit bagaimana kita harus berpuasa. Sore hari ini Pastor Parokimu hanya mau menyampaikan selamat memasuki masa pantang dan puasa. Selamat bermati raga. Selamat beramal kasih. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita agar puasa dan pantang kita menjadi lancar dan sukses adanya. Amin.